Salam bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah epistel Minggu tanggal 27 Juli tahun 2025. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, topik kita atau tema khotbah kita, doa memohon keselamatan. Saudara, sering kita mendengar bahwa doa merupakan napas kehidupan rohani bagi setiap orang yang percaya. Bahwa kita tanpa berdoa, bahwa kita tidak akan mampu untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena lewat berdoa bahwa kita memohon tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam perikop kita pada saat ini, bahwa kita bahkan sudah menghafal doa ini sejak kita masih anak sekolah minggu, bahwa kita telah diajari berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Dan doa ini bagi gereja-gereja Protestan, bahwa doa ini merupakan yang selalu dipakai dalam ibadah minggu, dalam ibadah kebaktian rumah tangga, dan dalam ibadah-ibadah yang lainnya selalu ditutup dengan doa Bapa kami. Karena doa ini dianggap menjadi salah satu doa yang paling sempurna, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, ketika kita melihat dalam Injil yang lain bahwa doa ini bermula ketika salah satu atau murid meminta untuk diajari berdoa oleh Yesus. Lalu Yesus mengatakan, ketika kamu berdoa, berdoalah demikian. Itulah yang disampaikan di sini. Dalam doa ini ada yang kita lihat bahwa Yesus mengajarkan berdoa. Doa ini bukan yang sulit untuk dipelajari, tetapi doa yang begitu kelihatannya sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat luar biasa dan mencakup seluruh kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Dan doa ini memiliki struktur yang sangat jelas. Yang pertama sekali dikatakan berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga. Ini mengatakan Bapa kami yang di surga. Dengan mengatakan Bapa bukan berarti bahwa Bapa di sini adalah Bapa kita yang di rumah. Tidak sama dengan Bapa yang kita sebutkan sehari-hari kepada orang lain. Ketika kita bertemu dengan orang lain atau kita bertemu dengan pemerintah atau apa, kita selalu mengatakan silakan Bapak atau selamat pagi Pak. Bukan seperti itu. Tetapi Bapa yang di sini adalah mau menyatakan bahwa Tuhan itu, walaupun dikatakan di surga bahwa Dia dekat kepada setiap orang yang berdoa kepadanya. Dan Bapa kami yang di surga mau mengatakan bahwa doa itu memiliki tujuan yang jelas kepada siapa. Bahwa surga itu adalah diyakini sebagai tempat Allah. Dan surga itu merupakan tempat yang sangat kudus, sehingga dikatakan Bapa kami yang di surga. Dan Allah Bapa adalah Allah yang kudus. Maka ketika kita berdoa harus disertai dengan
hati yang bersih atau hati yang kudus datang kepada Allah melalui doa-doa kita, dan tujuan doa itu jelas, yaitu kepada Allah Bapa yang di surga. Lalu setelah itu bahwa kita diajari dalam berdoa itu ada 3 pujian untuk Tuhan. Yang pertama dikatakan, dikuduskanlah namamu. Kita mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Dan dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini mau mengatakan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Sehingga kita harus berdoa dalam kekudusan. Kita harus berdoa dan mengucapkan doa-doa kita terlebih dahulu memuji Allah, menghormati Allah dalam kekudusannya. Maka kehadiran kita untuk berdoa kepada Allah harus dengan kekudusan. Yang kedua, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Saudara-saudara, kita mengetahui bahwa kerajaan Allah telah di dunia ini. Bahwa kerajaan Allah itu telah dibawa, telah hadir dalam dunia ini melalui kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dalam bahasa Batak di dokpon nunga songgok bihara jauh ni di batatu tonga-tonga ni portibion. Saudara-saudara, itu mau mengatakan bahwa Allah yang berkuasa atas segala bumi ini, Allah yang selalu menguasai seluruh dunia ini. Maka ketika dikatakan datanglah kerajaanmu, kita berdoa bahwa kerajaan Allah yang ada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan dunia ini, mau mengalahkan segala kuasa si jahat. Ketika kerajaan Allah hadir dalam setiap kehidupan kita, ketika kita berdoa, maka itu menandakan bahwa Allah di dalam diri setiap orang yang percaya telah memiliki kemenangan atas segala kuasa-kuasa yang jahat di tengah-tengah dunia ini. Lalu ketika kita berdoa juga diajarkan kepada kita yang ketiga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara-saudara, apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita? Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah bahwa segala sesuatu harus sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah adalah rencana yang baik kepada setiap orang yang percaya, yaitu anugerahnya dan kasihnya kepada setiap manusia. Maka kita berdoa supaya kerajaan Allah itu, kehendak Allah itu terjadi di bumi seperti di surga. Sehingga kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia ini, menghadirkan kehendak Allah, rencana Allah dalam dunia ini, sehingga benar-benar bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan rencana Allah dalam setiap kehidupan kita. Itu poin yang pertama, bahwa berdoa bahwa kita harus memuji Allah, harus dengan memuliakan nama Allah dalam hidup kita. Lalu setelah itu bahwa Yesus mengajarkan kita untuk meminta apa yang kita butuhkan kepada Tuhan. Ada 3 permintaan yang diajarkan oleh Yesus ketika kita berdoa dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara-saudara, melalui permintaan ini, bahwa ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan akan selalu memelihara setiap hari, bahkan setiap saat kehidupan orang yang percaya. Dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan adalah merupakan kebutuhan pokok manusia, merupakan bagian yang paling penting dalam kehidupan manusia, yaitu kebutuhan pokok. Bahwa Tuhan
mengajari kita berdoa untuk meminta apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, dengan kata berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, bahwa Allah menjamin bahwa setiap orang akan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan, akan diberikan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam setiap kehidupannya. Banyak yang kita perlukan, banyak yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Setelah makanan dan minuman, kita juga membutuhkan kesehatan, kita juga membutuhkan berkat, kita juga memerlukan bahwa apa yang kita lakukan berhasil, apa yang kita tanam berbuah. Anak-anak kita berhasil, banyak yang kita perlukan. Tetapi Tuhan mengajari kita supaya kita berdoa untuk kehidupan kita hari ini. Itu artinya bahwa setiap hari bahwa kita akan mampu bersyukur sesuai dengan anugerah dan berkat Allah dalam setiap hidup kita yang kita terima. Setiap hari ketika Tuhan memberikan napas kehidupan, ketika kita masih dapat menikmati makanan dan minuman dan berkat Allah, bahwa itu diajarkan kita untuk selalu bersyukur dengan berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata cukup di sini mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan dalam setiap apa yang kita terima daripada Tuhan. Lalu tentang kebutuhan yang kedua, dikatakan dalam ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara, kita diajarkan Tuhan untuk mengampuni. Kita berdoa supaya Tuhan mengampuni kita, tetapi kita juga harus mengampuni sesama kita, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara-saudara, bagaimana mungkin Tuhan mengampuni dosa kita kalau kita tidak mengampuni sesama kita? Maka ini adalah merupakan timbal balik. Mari kita ampuni kesalahan orang lain, dan kita akan diampuni oleh Tuhan kesalahan kita. Karena doa ini adalah bukan hanya kata, tetapi juga adalah perbuatan dan perilaku kehidupan kita sehari-hari. Maka ketika kita berdoa, ampunilah kami, maka mari kita mengampuni kesalahan orang lain. Saudara-saudara, terkadang karena gengsi, terkadang karena wibawa, bahwa sering sekali manusia untuk tidak mampu mengampuni, sehingga tidak mampu untuk berdamai. Maka ketika ada pengampunan, maka kedamaian, perdamaian ada di situ. Maka wibawa orang percaya adalah ketika orang percaya mampu mengampuni dan berdamai, maka ampunilah kesalahan orang lain. Lalu permintaan yang ketiga tentang kebutuhan kita sehari-hari, dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, doa ini, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini tentang pencobaan, bahwa Tuhan tidak pernah mencobai manusia, tetapi pencobaan datang dari si iblis. Itu artinya bahwa banyak rencana iblis, rencana yang jahat kepada setiap orang yang percaya. Maka mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang melepaskan kita dari semuanya rencana jahat, rencana iblis yang tidak senang dengan kita, yang tidak senang dengan iman kita. Maka akan selalu ada kuasa-kuasa atau si jahat yang akan merongrong dan mengganggu kita. Maka kita berdoa supaya Tuhan melepaskan kita dari kuasa-kuasa yang jahat itu. Saudara-saudara, lalu yang terakhir, bahwa doa ini diakhiri dengan perkataan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam hidup ini, dalam dunia ini, bahwa Tuhan yang memiliki kerajaan, Tuhan yang memiliki kuasa, Tuhan yang memiliki kemuliaan, bahwa tidak ada tanpa sepengetahuan Tuhan terjadi di atas bumi ini. Tetapi segala sesuatu adalah atas kuasa Allah. Allah mengetahuinya. Biarlah Tuhan yang selalu berkuasa juga dalam hidup kita. Lalu ditutup dengan kata amin. Kata amin ini mengatakan, ya,
bahwa Tuhan berkenan, bahwa Tuhan akan menjawab. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, melalui firman ini kita diajak untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Kita diajak berdoa kepada Tuhan, dan mari kita yakini bahwa doa adalah merupakan jembatan untuk menghubungkan kita kepada Tuhan. Dan mari kita mendengar suaranya ketika kita berdoa, kita berdialog, atau kita berbicara kepada Tuhan. Dan Tuhan dekat kepada setiap orang yang berdoa kepadanya, kepada setiap orang yang memohon dan meminta kepadanya, bahwa Tuhan dekat ada di tempat hidup, di dalam hatinya. Tetapi di dalam berdoa mari kita menjaga sikap, bahwa sikap kita adalah harus dari sikap yang bersih kudus di hadapan Allah. Yang kedua, ketika kita berbicara kepada Tuhan lewat doa-doa kita, mari kita selalu memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan, memuji Tuhan melalui doa-doa kita. Lalu selanjutnya bahwa kita akan memohon apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita daripada Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang ketiga yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Karena tentang kebutuhan ini, tentang kebutuhan yang kita butuhkan tadi, tentang makanan, apa yang paling pokok yang kita butuhkan, lalu tentang dosa, mari kita saling memaafkan. Dan mari kita selalu berdoa supaya Tuhan menjauhkan segala pencobaan daripada kehidupan kita. Tentang setiap kebutuhan kita ketika kita berdoa dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara hidup kita. Mari kita senantiasa mencari kerajaan Allah, dan mari kita senantiasa berdoa, karena Tuhan adalah keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kami mampu untuk melakukan firman-Mu, dan kami mampu untuk berdoa dalam setiap hidup kami, memohon kepada Tuhan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam hidup kami. Ajari kami senantiasa berdoa kepada Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.